tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Profesor Dr. Munir Mulkan. Beliau adalah Profesor UIN Sunan Kalijaga yang kebetulan banyak sekali karya-karyanya, buku-bukunya, antara budaya Jawa, Islam, Sufi, bahkan yang paling terkenal adalah Syekh Siti Jenar. Oke, bro. Ya paling enggak saya dicatat nomor 5 lah, ranking 5 untuk penulisan buku-buku filsafat agama. Nomor 16 Asia. Se-Asia luar biasa ya. Kita harus bangga. Katanya kan Kita harus bangga dengan Masih. Prof Munir sehat-sehat ya? Ya sehatnya orang umur 77 menjelang kan. Masih sehat, masih gagah pakai belangkon kayak Syekh Siti Jenar. Paling enggak masih bisa datang ke UIN lah. Ya alhamdulillah, senang sekali kita dapat Prof Munir Mulkan. Prof Munir ini lahir di Jember ya? Iya. 1 tahun setelah kemerdekaan. Oh, tahun 46. 6 ya. Waduh, luar biasa. Cuma lama hidup di Jogja. Oke. Berarti di Jember sampai SMA atau? Sampai SMA. Jadi SMA di Malang, lalu kembali ke Jember. Nah, terus keliling ke Jadi SD di Jember. SMP Di di mana? Jember. Panguluan, Ambulu, Wuluan Puluan ya. SD di Wuluan, SD SMP Puluan. SMP PGA di Wuluan, Karangrang. PGA. Iya kan, tempat SMP PGA Ya di Jember nih. di Wuluan. Oh di Wuluan. Wuluan. Di Wuluan. Nah itu ke Malang. Setelah itu ke Malang. SMA-nya PGAA. PGA. Oke. Berarti peristiwa tahun 1965 jenengan Oh iya, ikut. ingat betul ya? Iya. Itu sedang di Malang atau di Jember? Sudah di Jember. Sudah di Jember. Karena kan Agustus dulu kan ada perubahan tahun ajaran ya, Oke. sehingga saya dapat korting setengah tahun. Di Hmm. Agustus 65 saya tamat pulang ke Jember. Wuluan. Ke Wuluan. Ya. Ya, lalu peristiwa ya ikut Waduh. nangkepi. Luar Ya biasa. alhamdulillah tidak ikut bredel. Tidak ikut Cuma reda. megang gede. Tapi itu berarti lulus PGA ya? Lulus PGA ya. Oke. Terus setelah itu ke Lampung. Oh sempat ke Lampung? Iya, ke Lampung, lalu tugas pertama jadi guru SD Di Lampung? di Jember, Oh di Jember? di berbagai tempat, Oke. lalu kuliah sambil kuliah kuliah saya banyak sekali, Oh di mana Mang Prof? kuliah di UNED, UNED. iya UNED, dulu bukan UNED, FKIP dulu, IKIP Jember. yang kemudian jadi UNED cuma 1 semester aja, Oke. terus kuliah di IAIN Sunan Ampel, cabang Jember, Tarbiyah Tarbiyah. Oke. sampai tingkat 1. Sampai tingkat 1. Nah setelah itu lalu ke Lampung, Ke Lampung. Kembali. Lampung, teruskan di Raden Intan, cabang Metro, Tarbiyah. Terus karena tidak ada tutorial, lalu ngambil Fakultas Hukum, Unila. Wah sempat ke Unila. Wah luar biasa ini. Petualang betul ini Prof Munir. Ekstensi. Ya, nggak selesai, lalu pindah ke sini. Ke sini tahun berapa pindah ke sini? Pindah sini 78 akhir. 78 akhir. Terus masuk ke Tarbiyah sini, ngerangkep filsafat UGM. Oh iya. Jadi alma maternya banyak sekali. Bisa tahun 78 ya. 79. 79. Lulus sini tahun? Nggak lulus ini. Oh sini nggak lulus. Ini menarik. Karena ngerangkep lalu yang selesai di UGM UGM. S1.
S1. Terus S2? S2 UGM. Filsafat lagi. Enggak, karena dulu pascanya belum ada filsafat. Yang ada itu Visipol, masuk Visipol. Sosiologi. S2. Tesisnya apa waktu itu? Masih ingat nggak? Nah, masih. Tesis saya itu jadi jadi buku dan booming itu. Judulnya? Runtuhnya mitos politik santri. Oke. Itu semua koran meresensi. Itu yang membantah Clifford Geertz itu ya? Belum? Bukan. Itu disertasi itu ya? Ya. Nah, lalu nunggu filsafat tak buka-buka, akhirnya terus ke Festival Sega di UGM. Di UGM, yang disertasinya membantah priayi. Membantah bukan Clifford Geertz tapi Weber. Weber ya. Etika Protestan. Bukan. Yang mana? Karena gini. Weber itu rasionalisasi akan melahirkan sekularisasi kan gitu. Oke, sekularisasinya. The Advancement of the World. Tapi dalam penelitian saya enggak, itu masih ada, cuma perubahan narasi aja tentang sakralitas itu. Itu dulu sebenarnya pengujinya salah satu, lupa saya namanya, orang Lipi itu ingin diteruskan gitu, tapi nggak lulus nanti ya. Nah, menjadi dosen UIN Sunan Kalijaga tahun? Saya ini kan guru SD, guru SMP, lalu kepala KUA. Oh, sempat kepala KUA? Iya, kepala KUA. Di Jogja? Di Lampung. Oh, di Lampung. Jadi waktu pindah itu saya jadi kepala KUA, pindah ke Jogja. Oke. Di Jogja suruh jadi kepala KUA lagi, saya nggak mau. Karena kalau kepala KUA nanti nggak sekolah malah. Oke. Nah, cuma ngangkut tadi sekolah tadi. Berarti berarti apa ya? Menjadi dosen tahun berapa? Oh, menjadi dosen. Jadi IAIN. di Jogja jadi pegawai. Oh, pegawai dulu? Iya, tidak pegawai. dosen? Bukan dosen. Pegawai kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya pernah di Humas. Jadi waktu itu menteri yang sering ke Jogja itu kan Munawir Sajali karena rumahnya Karanganom. Oke, Klaten ya. Nah itu kalau ke Jogja mesti saya yang jemput untuk Humas kan. Nah, dengan rektor. Rektornya siapa? Pak Muin. Muin Umar. Nah, Pak Muin itu lah yang bujuk-bujuk itu. Pegawai kok S2. Kan saya sudah lulus S2. Tapi pindah ke IAIN. Oke. Nah, disitulah lalu saya ketika S3 cari beasiswa nggak bisa karena bukan dosen. Nah, itu lalu tertarik saya pindah ke IAIN tahun 91. Jadi dari dosen di IAIN dulu tahun 91 saya baru. 91 jadi dosen. Iya. 91 saya masuk jadi mahasiswa di sini. Nah, karena ini semacam balas dendam karena pegawai itu kan naik pangkat susah sekali kan. Oh, di sini 2 tahun naik pangkat. Oh, saya lalu ngebut tuh 2 tahun. Karena kan dulu saya seneng nulis. Iya. Nah, sehingga ketika butuh 100 saya ajukan 200, jadi mesti lolos terus. Akhirnya dengan nulis di Kompas, di semua surat kabar di Indonesia waktu itu ya. Waktu itu produktif sekali, sekarang agak males gitu. Sekarang sudah jadi pegawan ya, berpikir terus. Kalau dulu punya pikiran buka komputer jadi. Kalau sekarang susah sekali. Apa karena punya banyak jabatan juga? Enggak, karena jari-jarinya sudah tidak koneksitasnya dengan pikiran enggak langsung sekarang, enggak ada hambatan. Oke, jadi untuk masuk IAIN waktu itu ya dengan Prof. Muin Umar sebagai rektor. Dan beliau 2 periode ya. Ya, kalau salah ya. Apa kesannya waktu itu dengan Pak Muin Umar?
Yang paling ya berkesan. yang paling ini ya karena apa ya, orangnya humble dan orangnya kan tinggi besar gitu ya. Ya orang Aceh kan. Ya orang Aceh. Tapi kayak orang Jogja itu semana gitu loh. Semana gitu. Kan rektor dengan saya kan jauh, saya kan cuma pegawai humas. Itu ngewongke gitu loh. Nah, sehingga ketika dia berkali-kali ke pegawai kok master pindah ke Yayan. Akhirnya saya tertarik karena tadi waktu itu kan direktur pascanya UGM itu orang Jember, Pak Ikhlas Ulama dan Yang di UGM ya. yang di UGM selalu muncul saya itu kapan mau ngambil S3 nanti saya bantu untuk beasiswa tapi bayar dulu. Bayar dulu. Nanti ganti kan. Diganti. Nah, setelah maju saya masih ingat betul itu. Akhirnya ditolak karena saya bukan dosen. Kemudian saya lapor ke batal kan, nggak disetujui oleh Dekdikbud karena bukan dosen. Terus dia manggil staf saya. Kalau salah Ani sini gimana nih Pak, ini kok nggak bisa? Ya bukan dosen. Itu kalau saya mau kalau Prof Amal kerso, saya mau maju lagi. Saya tak cari status dosen, maju lagi. Terus akhirnya dapat beasiswa itu. Ya, tapi yang sudah bayar itu nggak bisa dikembalikan. Hilang 2,5 juta. Berarti mulai S3 itu tahun 8 tahun Sehingga- 90. Oh 90 S3. Lulus 95. 95 lulus S3. Tapi status sudah dosen ya? Iya. 91 kan sudah dosen. Iya, jadi lupa saya. Kedapatnya beasiswa itu 91 apa 92 karena pas sudah selesai saya nggak langsung ujian terbuka. Karena kalau ujian terbuka kan nanti beasiswanya hilang. Jadi mungkin ada 1 tahunan setelah ujian tertutup. Kalau dulu UGM itu kan ujiannya 7 kali. Dokter itu Banyak sekali. luar biasa. Setelah jadi ada tim 5 namanya. 5. Lalu ada tim 7. Yang 7. Lalu ada lagi sebelum tertutup ada 2 kali lagi ujian lalu tertutup baru terbuka. Jadi sebelum tertutup itu ujian dengan menghadirkan penguji dari seluruh fakultas yang non eksakta. Jadi ada antropologi, ada ekonomi. Jadi setelah doktor nulis malah ngebut. Ya, saya mulai menulis itu sekitar tahun 85-an ya. Masih di Lampung. Itu nulis di koran, nulis Di buku. koran, di majalah Femina pertama kali Femina. Femina ketika masuk ke sini lalu nulis tiap minggu itu di Kedaulatan Rakyat, di Berita Nasional gitu. Lalu mulai naik ke tingkat nasional itu di Pandi Masyarakat. Lalu mulai di Kompas. Di Kompas. Begitu saya ke berapa ya? Keempat atau kelima baru diterima. Setelah itu ngebut itu. Oke. Setiap Zaman bulan itu belum banyak penulis ya. belum banyak nulis. Artinya penulis itu sebuah status yang luar biasa. Ya. Gitu kan? Jadi pernah satu saat saya ke Tentena ketika peristiwa Palu, Poso itu. Saya kan masuk kemudian ke sebuah gereja. Pastor gerejanya namanya Damanik. Itu ketika saya sebut nama dia tahu. Oh, ini Pak Munir nih. Yang biasa di Kompas. Nah, itu. Nah, situlah saya kemudian kenal dengan banyak orang, terutama ketika nulis di Jenar itu. Nah, itu yang paling booming itu. Ya. Jadi kalau Munir Mulkan, Siti Jenar. Siti Jenar, Munir Mulkan, gitu kan? Yang menarik dengan Gus Dur itu, kalau dengan Gus Dur ejek-ejekan gitu. Oh, oke.
karena Gus Dur itu kan meyakini dia keturunan. Siti Jenar. Ya. Oke. Tapi dia percaya kalau saya titisannya. Wow. Ini nggak ada orang tahu ini. Ya kan tinggi saya. Oh gitu. Oh. Nah, cerita ini. Iya. Satu saat ketika ada seminar di Parahyangan, tapi Gus Dur sudah tidak jadi presiden. Iya. 1 tahun setelah beliau lengser, ada seminar di Parahyangan tentang Islam dan Pancasila. Pembicaranya 3. Jadi pastor di Parahyangan, saya lupa namanya, lalu Gus Dur dan saya. Pembicara pertama itu Gus Dur. Cerita dia untuk melukiskan hubungan Islam dan Pancasila itu. Dia cerita kalau dia itu keturunan Raja-Raja Pasundan. Dia cerita, lalu ada yang protes kepadanya. Dari mana Gus Dur ngaku-ngaku keturunan Raja-Raja Pasundan? Lalu Gus Dur jawab, kalau nggak percaya tanya juru kunci. Ya, gitu. Lalu cerita lagi, saya ini juga keturunan Kasan Besari. Gus Dur bilang begitu. Iya, kalau nggak percaya tanya juru kunci. Giliran saya. Gus, jelek-jelek saya ini cucu buyutnya Kasan Besari loh. Kalau nggak percaya, Gus Dur tanya juru kunci. Wah, hakat dia. Oh, kalau betul awalnya dulu. Iya. Nah, yang hebat tuh, saya masih nyimpen tulisannya. 15 hari kemudian keluar tulisan dia. Kalau nggak salah di media Indonesia itu. Cerita tadi. Jadi Islam itu menurunkan 3 genre. Yang satu abangan, itu dia sebut orang Lampung, saya lupa namanya. Yang satu Islam tradisionalis, dia. Yang satu Islam modernis, saya. Dan itu ditulis di media Indonesia ya? Iya. Saya masih nyimpen tulisan itu. Oh, oke, menarik sekali. Jadi Prof Munir ini dengan Gus Dur cukup dekat? Iya, dekat. Oke. Dekat. Ini yang banyak tidak tahu ini sekarang ini ya. Jadi kalau masih itu watan-watanan gitu. Iya. Saya juga dekat dengan Kuntoro Mangkusubroto, mantan kepala UKP 4 zamannya SBY. Oke. Itu gara-gara Siti Jenar juga itu. Oh. Di Jadi satu saat ketika tulisan itu mendekatkan banyak orang. Iya. Oke. Nah, cuma sayangnya saya nggak berani mengguru, nggak berani matek jadi guru. Oh, ya harusnya punya padepokan di dulu kan Kudus ada atau di Demak. sedang ngetop-ngetopnya itu ada pejabat tinggi Jakarta itu nelpon minta mau jadi muridnya dengan istrinya. Oke. Nah, saya tidak mau, marah dia gitu. Nah, saya bilang saya ini cuma penulis, marah dia. Oh, oke. Wah, berarti kalau di gunung mendirikan padepokan terpencil gitu. Wah, itu banyak yang nyari tuh, Bro. Dengan udengnya ini kan udah pasti dengan belangkonnya ini. Ya, sekarang di UIN ya. Berarti di IAIN ya. Iya. Tadi jenengan sempat nyinggung sedikit sebelum podcast tentang perubahan IAIN ke UIN. Mungkin ada yang perlu yang menarik di. Iya, ini satu saat saya membaca, saya lupa. Tapi ada di Almanak Muhammadiyah tulisan Mukti Ali. Ya itu sekitar tahun 60-an lah. Jadi ini ingat saya di tulisan itu, kalau saya cari ketika dengan Pak Rektor minta podcast itu, saya cari bukunya dokumen tapi belum ketemu. Seingat saya gagasan awal pendirian perguruan tinggi Islam itu universitas punya. Sehingga ini kaitannya dengan dulu ketika kan saya ikut terlibat walaupun tidak terlalu intens ya, tapi terlibat dalam dialog awal perubahan IAIN jadi UIN itu. Waktu itu rektornya Pak Amin Abdullah, lalu WR1-nya almarhum Pak Min Haji. Nah, kemudian menyelenggarakan seminar
Dulu tempatnya di perpustakaan yang sekarang udah tidak ada ya. Kan? Pembicaranya saya, Pak Kunto kalau nggak salah, Kunto Wijoyo. Iya, kalau nggak Pak Kunto, Pak yang pernah jadi ketua LIPI itu, dosen UGM, lupa saya namanya. Yang penting gini, waktu itu saya mengusulkan agar seperti tadi sebelum acara yang dimulai, perguruan tinggi Islam ini kan berbeda dengan perguruan tinggi umum yang mempunyai keunikan tersendiri dalam kaitan dengan perkembangan pemikiran dunia. Misalnya dunia barat kan mengalami sekularisasi. Kalau Islam kan tidak pernah mengalami sekularisasi. Masih utuh. Masih utuh. Karena itu terlalu berat. Jadi nggak maju-maju. Iya, nggak ada yang berani ngeritik. Kecuali saya itu jenak. Nah, kalau barat kan mengalami sekularisasi, mulai kritik dari dalam. Ya, kritik dari dalam sehingga maju besar. Maju besar. Ditantang lah istilahnya. Ya. Kita nggak ada yang berani. Kecuali saya Siti Jenar. Waktu itu ini kritik pertama saya. Seminarnya kan mestinya 2 hari. Lalu disingkat jadi sehari. Saya protes sama almarhum Pak Minarji. Lu kok jadi diringkes jadi 1 hari gimana? Ya dananya nggak ada, lu mau bikin perguruan tinggi besar dana sedikit aja susah. Kalau begitu saya usulkan ada seminar ulang, nah, gitu. Karena menurut saya ini waktunya IAIN jadi UIN untuk merumuskan. Kalau saya dulu ingin bangunan epistemologinya dulu, itu sehingga nanti fakultas-fakultas, nomenklatur fakultas disesuaikan dengan epistemologinya itu. Ya kalau perlu nama fakultas dirubah gitu, jadi betul-betul. Dan Islam mempunyai kekayaan yang besar yang di perguruan tinggi kita tidak punya, yaitu pemikiran-pemikiran spiritual yang kaya dalam dialektika dan dinamika tasawuf. Sehingga waktu itu saya bilang sama Pak Amin, rektor, nanti dunia akan belajar di sini. Gitu. Apabila kita bisa merumuskan sistem epistemologi, karena menurut saya Islam yang jaya itu kan sebelum dikritik keras oleh Imam Ghazali, yang memisahkan antara ya sains modern dan Islamic sains lah, ya. Yang kemudian dibagi ilmu itu fardu kifayah dan fardu ain. Kalau kita merujuk pada pemikiran-pemikiran Islam sebelum Imam Ghazali kan nggak ada pemisahan antara semua ilmu, karena semua ilmu itu jadi satu. Sehingga kalau kita kemudian bisa menyusun sistem epistemologi yang tunggal, dunia akan belajar ke kita. Nah, lalu kemudian saya ingat tadi tulisan Pak Mukti di Almanak Muhammadiyah itu bahwa cita-cita Universitas Islam itu sebenarnya universitas, sehingga kesatuan ilmu. Nah, menurut saya ini yang menjadi tugas besar UIN ke depan. Nah, yang kedua, dari situ mestinya kita bisa menyumbangkan gagasan-gagasan besar bukan untuk Indonesia saja, tetapi juga untuk dunia. Nah, disitulah ketika saya di Tarbiyah, saya mengkritik bahwa ilmu tarbiyah itu belum tersusun sistematis. Dan kalau diangkat ke atas, filsafat pendidikan Islam itu juga belum tersusun sistematis. Kalau tidak secara vulgar mengatakan belum ada. Tapi gagasan-gagasan itu kan kaya sekali, tapi belum tersusun secara sistematis. Nah, kalau kita bisa menyusun filsafat pendidikan Islam secara sistematis
dari filsafat Islam, lalu diturunkan ke dalam filsafat pendidikan Islam, lalu diturunkan ke teori pendidikan Islam, lalu teknologi, bahwa itu luar biasa sumbangannya kepada dunia. Dan lebih lanjut lagi, kalau dalam kaitan dengan Indonesia, yang belakangan kemudian tanda kutip menyudutkan Islam, ya, kita harus juga bersedia untuk membuka diri mengenai radikalisasi di kampus-kampus itu. Menurut saya karena pemisahan itu. Nah, kalau disatukan itu, saya kira UIN akan memberi sumbangan besar pada bagaimana sebenarnya mengembangkan Islam yang humanis. Jadi kadang-kadang kita tidak inkonsisten. Di satu sisi kita percaya bahwa innal huda hudallah may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Tapi di sisi lain kita memaksa orang untuk menjadi Islam seperti Islam kita, kan berarti bertentangan dengan Maha Kuasa Tuhan. Nah, impian saya ke depan dulu ya. Kalau sekarang kan udah pensiun deh. Nah itu loh, jadi gagasan besar itu. Mungkin Pak Rektor yang masih muda kan, umurnya berapa? 50 sekarang. 50, masih 20 tahun untuk pensiun kan. Jadi masih energinya masih, tur modalnya besar. Kalau saya kan modalnya modal pinggiran. Jadi bahasa Arab saya tidak cukup bagus, bahasa Inggris juga tidak cukup bagus, tapi saya punya gagasan besar yang ya sayang sekali karena modal saya tidak cukup kuat sehingga saya tidak bisa. Nah, misalnya kritik saya terhadap perguruan-perguruan tinggi Islam, swasta atau negeri, buka fakultas kedokteran tetapi tidak paham Ibnu Rushd dan Ibnu Sina. Nah, mestinya salah satu ketika saya ke Kanada, McGill itu, masuk perpustakaan, justru kan orang Barat kan mesti kenal Ibnu Sina itu. Mestinya fakultas kedokteran itu dibarengi dengan upaya menggali ulang pemikiran-pemikiran Ibnu Sina dan Ibnu Rushd. Ibnu Sina itu kan kafir. Nah, dia ulama, dia saintis, dia ahli biologi, ahli kimia, ahli fisika. Nah, kalau itu dikaji kan, sejak lama saya juga mengusulkan dulu pada Pak Rektor lama, Pak Amin. Saya kritik, saya berharap Pak Amin kok dalam tulisan-tulisannya nggak pernah nyinggung Ibnu Sina ya. Nah, katanya, wah itu tugas orang lain. Karena menurut saya, kalau kita mengkaji Ibnu Sina itu sudah semua ilmu ada di situ. Itu Pak Rektor, jadi impian seorang pensiunan kan. Ini sudah berapa menit Mas Doni? Hah? 27. Oke, sekarang kita ingin tahu, jenengan setelah selesai di UIN banyak sibuk sekali di Jakarta, bolak-balik menjadi penasihat orang-orang besar. Ada yang bisa diceritakan nggak itu? Kalau rahasia ya kita nggak ingin tahu. Ya kebetulan ya ini kalau orang Islam kan ini takdir gitu ya. Jadi begitu saya pensiun 2016, kebetulan UMS itu kan mau buka doktor, maka butuh 2 guru besar. Nah, saya ditarik ke sana untuk jadi guru besar emeritus. Belum 1 tahun di sana, kemudian ada tawaran dari waktu itu wakil ketua MPR yang sekarang Dubes Lebanon. Hadrianto. Mas, belum pernah sampean. Itu loh ada lembaga yang dipimpin bintang 3. Oh, apa kuwi? Wes pokoke sampean iso. Ya nunggu sih aku tak mikir. Seminggu kemudian ditagih lagi. Ya, insya Allah cari sampean iso aku tak Nah, tapi gambaran saya dulu ad hoc gitu, jadi mungkin sebulan sekali gitu. Tiba-tiba setelah
lalu saya ditelepon, lupa saya namanya, Mayor Jenderal gitu, untuk konfirmasi bersedia apa tidak ya. Lalu saya nyatakan bersedia, kemudian ternyata pada satu saat, lupa saya, 2017 dilantik. Wah, kalau itu serius nih dilantik. Begitu dilantik lalu harus ngantor, waduh. Paling tidak seminggu sekali ngantor sebelum pandemi kan. Hari Selasa, jadi Badan Intelijen Negara itu mempunyai, tergantung kepalanya, itu mulai dibentuk pada saat dipimpin Mayor Jenderal Hendro Priyono. Namanya Dewan Analis Strategis. Saya dimasukkan di situ bersama-sama bintang 2, bintang 3, polisi, angkatan laut, angkatan udara, darat, ada yang bintang 3 itu. Ada dari UI, dari ITB, dari UIN itu Jakarta 2, dari sini 1. Yang tugasnya memberi masukan kepada Kepala BIN berkaitan dengan persoalan-persoalan kebangsaan. Nah, disitulah saya ya setidaknya setiap minggu sekali bicara tentang persoalan-persoalan bangsa yang menurut saya kebetulan saya kan pernah aktif di Gerakan Islam dan pernah memimpin Gerakan Islam tingkat nasional. Muhammadiyah kan pernah jadi sekretaris. Saya kira ada yang missing link di gerakan-gerakan Islam, dan saya kira juga mungkin tidak langsung juga IAIN UIN mengenai kebangsaan. Disitulah saya kira seperti tadi mengapa saya mengusulkan agar UIN memberi masukan mengenai persoalan kebangsaan dalam kaitannya dengan bagaimana sih partisipasi Islam terhadap kebangsaan itu. Yang menurut saya belum sepenuhnya join 100%. Misalnya selalu tanda kutip menyesali dicoretnya 7 kata. Piagam Jakarta itu kan sudah kompromi. Jadi kalau kita baca risalah sidang BPUPKI, itu kan Piagam Jakarta sudah kompromi. Tapi setelah itu masih ada kompromi lagi. Oleh karena itu kemudian ada yang kecewa terhadap kompromi itu, kemudian muncullah Kartosoewirjo. Nah, ini yang menurut saya yang bisa diterima oleh publik Islam itu ya teman-teman dari perguruan tinggi Islam. Pikiran-pikiran cerdasnya yang melampaui zaman, yang ini kan masyarakat Islam ini kan perlu dididik. Sesungguhnya Islam yang sempurna itu yang mana toh? Kan selama ini yang dianggap Islam sempurna itu yang diterima di khutbah-khutbah. Yang saya sering di sidang-sidang tersebut, ini ada kesalahan persepsi. Dikira yang sempurna itu yang dibahas di IAIN, itu tafsir itu. Tafsir yang relatif yang apalagi yang dikhutbah-khutbahkan itu. Bukan itu yang sempurna. Ini bukan pertanyaan sesi Jenar. Tapi pertanyaan penulis sesi Jenar. Nah, disitulah mengapa dulu kemudian saya tertarik menulis di Jenar itu. Ini kritik terhadap status quo kekuasaan Islam, Demak. Lo katanya mau mengabdi pada Islam, tapi kok kemudian masih nafsu terhadap kekuasaan. Nah, Siti kan melakukan kritik itu, tapi kan disalahpahami oleh. Nah, dikira Siti Jenar itu tidak sholat. Enggak, sesungguhnya sholat gitu. Pernah saya tulis diterbitkan oleh Mizan itu. Tapi enggak laku itu.
yang nggak menarik ya. Yang lurus-lurus dan Nggak menarik karena terlalu benar. Nah, situlah misalnya dialog antara Siti Jenar dengan Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging itu kan masih sisa-sisa kerajaan Majapahit. Nah, ketika dua orang itu Ngudoroso menyampaikan apa yang menjadi gagasan-gagasan dasarnya itu ketemu. Jadi yang Hindu Buddha dengan Islam itu kita masuk ke substansinya. Loh, nek ngono awake dhewe janjane padha to, tuju to. Nah, itulah kemudian menginspirasi saya untuk menulis buku kecil yang populer di kalangan Kristiani itu, diterbitkan oleh Canisius, Satu Tuhan Seribu Tafsir. Ketika saya pada 2007-an itu ke India, ke Chennai. Di Chennai itu ada satu perguruan besar, Oneness University. Itu ribuan orang tiap hari datang dari seluruh dunia untuk mengguru, dan kebetulan saya ketemu dengan lupa saya namanya, gurunya itu, kita dialog. Cina itu India Selatan. India Selatan ya. Artinya sama. Oh, itu toh yang kita harapkan. Jadi, nah, teman-teman di perguruan tinggi Islam negeri gitu kan duitnya nggak perlu nyari, itu ada dari pemerintah kan. Jadi dulu ketika awal ini berubah jadi UIN, saya mengusulkan agar ada satu lembaga setingkat Warek yang mengkonsolidasikan penelitian-penelitian tadi, menindaklanjuti kesatuan ilmu itu. Bahkan saya mengusulkan agar dicari dosen-dosen muda, 10 orang kirim, ini belajar fisika, ini belajar kimia gitu. Kalau waktu dituruti itu sudah lahir PhD yang berbagai itu, pulang kemudian diwadahi yang lembaga setingkat wakil rektor itu, yang mengkonsolidasikan semua penelitian itu mengarah ke situ. Kita kaya sekali pemikiran-pemikiran Sufi yang baru belakangan ini kemudian orang tertarik karena dianggap Sufi dulu sesat gitu ya. Tapi belakangan kan Muhammad Yandri kan tertarik mulai. Setidaknya saya saksinya. Ya. Karena saya pernah diundang Muhammadiyah di pengajian nasional gitu, bicara mengenai ya kalau Muhammadiyah nggak Sufi, Irfani. Ada saksinya masih hidup, Prof. Samsul. Oh, Samsul Anwar. Jadi Muhammadiyah jadi mulai tertarik. Spiritual yang dunia barat sudah lupa. Nah, kalau ini kita bisa sajikan dengan metodologi yang lebih rasional dan bisa dipahami oleh dunia Eropa, itu kan sumbangan besar dari UIN Jogja. Oke, Prof, sudah cukup lama kita berbincang, kita akan sambung lagi. Ya, terima kasih, Prof. Semoga sehat-sehat. Amin. Semoga semua impiannya kita bisa teruskan. Ya, mudah-mudahan Pak Rektor mumpung masih muda, jadi masih 20 tahun, itu bisa sekurang-kurangnya kebetulan terlambatnya Fakultas Kedokteran di sini punya hikmah gitu. Bersamaan itu disiapkan kajian-kajian sekurang-kurangnya yang kitabnya banyak dan mudah didapat, itu Ibnu Sina dan Ibnu Rus, sekaligus sebagai payung dari kesatuan ilmu. Mudah-mudahan Pak Rektor sehat. Amin. Prof. Munir juga dan punya kesempatan untuk walaupun mungkin ini langkahnya 100 untuk mencapai kesatuan, tapi sudah ada 1-2 gitu. Makasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Siap, Prof. Makasih atas waktunya. Para pemirsa, demikian perbincangan sedikit, nanti kita sambung lagi dengan Prof. Munir Mulkan. Jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, tidak usah ragu-ragu makan ya. Nggak usah ditahan-tahan, dietnya jangan terlalu ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.